FYI Jabar tuh hat-trick ya dapat. Ya, kalau dia cuma punya waktu 1 hari full day, mereka akan lebih memilih Lembang. Jarang ada yang mengambil Ciwidey. Broadcasting from Grama Jaswita. Welcome to Podcast on Vacation. Kali ini Dan ada yang beda nih dari Oke. Jaswita. Karena kita menghadirkan sebuah program baru, inovasi di mana sebuah informasi itu semua terhimpun di digital platform yang baru nih. Kan biasanya website-website aja, tapi ini bentuknya video guys. Gitu. Jadi menarik banget nih ya. Tapi karena ini episode perdana, bintang tamunya juga pasti spesial banget. Jadi kita juga baru ya ngebuat Yep. program ini, Yes. podcast on Vacation, sambil kenalin juga Jaswita tuh sebenarnya apa ya, Faras? Yeah. Jadi Jaswita tuh sebenarnya adalah sebuah BUMD yang bergerak di bidang pariwisata dan 100% sahamnya dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Betul, dan bukan cuma pariwisata aja Dan, ada jasanya juga. Ya, Dan kebetulan bintang tamu kita hari ini dari Jaswita Tourism ya. iya. Welcome to Teh Teh Ulfa. Ulfa. Halo, Yeay. selamat siang. Iya, Selamat selamat siang siang, Teh Insan Ulfa. Jaswita. Di sana Teh? Selamat siang Insan Jaswita. Iya. Boleh nih, jadi Teh Ulfa ini kan perwakilan dari Jaswita Tourism. Dikenalin dulu mungkin Teh. Teh Ulfa nih di Jaswita Tourism tuh sebagai apa, tugasnya ngapain aja sih? Baik, selamat siang nih teman-teman Insan Jaswita. Perkenalkan, nama saya Ulfa Eka Putri. Kebetulan di sini saya adalah sales koordinator khusus Departemen Perjalanan Wisata. Jadi salah satu unit bisnisnya Jaswita kita punya yang namanya Departemen Perjalanan Wisata. Di dalamnya itu ada kita menyediakan paket wisata, kemudian juga kita menjual produk MICE juga, terutama juga kita bisa sebagai event organizer. Kemudian juga kita selain tour, mungkin selain paket wisata kita juga menyediakan paket tour. Kemudian juga ada jasa ada jasa untuk menerima jasa untuk pengurusan dokumen travel. Dokumen Khususnya travel. kayak paspor, kemudian ada visa. Yes. Kemudian juga ada tiket pesawat, pokoknya seluruh tiketing, entah itu tiket pesawat, tiket perjalanan wisata lah intinya, entah itu masuk objek wisata dan lain sebagainya. Gitu. Semua Seperti itu yang sih. mengenai Betul. tour and travel Betul, gitu ya di. tour and travel semuanya ada di kita gitu. Oke. Kebetulan nih karena Teh Ulfa nih, aku dengar ya kemarin sempat ikut serta dalam PON ya. Betul. Betul. Nah, boleh dijelaskan mungkin di PON tuh Teh Ulfa ngapain aja sih? Oke, jadi kalau PON itu kebetulan kita Jaswita Tourism terutama ya, Jaswita Tourism itu sebagai memberikan pelayanan jasa baik dari tiket pesawat maupun beberapa transportasi tambahan gitu. Jadi kita ngebantu atlet-atlet Jawa Barat untuk mengantarkan mereka dari mulai Bandung ke Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju tempat tujuan tanding mereka yaitu di Aceh dan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Betul. Jadi Iya. seperti itu layanan jasa yang kita berikan. Kemudian juga kalau di situ saya berperan sebagai untuk mengatur yang eksternal. Jadi ada tambahan-tambahan eksternal di luar atlet ataupun kontingen. Kemudian juga khusus untuk pendampingan VIP. Jadi pejabat-pejabat, baik itu pejabat pemerintahan maupun pejabat dari KONInya sendiri. Jadi Seperti itu pejabatnya dari Jawa Barat aja atau Jawa gimana? Barat. Enggak, kalau pejabatnya ada dari Jawa Barat aja memang. Cuman kalau misalnya delegasi sebenarnya sih itu tergantung dari orang KONI sendiri. Oke. Jadi mungkin memang kerja sama-sama KONI kali ya. Kita kerja sama KONI, kita sebagai memberikan pelayanan jasa aja sebenarnya. Iya, dan banyaknya mungkin Teh Ulfa kemarin di PON mengakomodir semua rombongan-rombongan tersebut ya. Khusus rombongan atlet dan kontingen. Dan kontingen Jawa Barat. Oke, luar Iya. biasa. Karena FYI Jabar tuh hat-trick ya, dapat Iya, hat-trick. luar biasa gitu. Luar sangat biasa. bangga gitu. Bangga Kita sebagai banget. salah satu support system Iya, mereka support gitu, sistemnya jadi mencapai Jabar Hat-Trick. bagian jadi juara itu menghantarkan Iya. kepada Sangat kejuaraan bangga. gitu ya. Iya. Ada pasti kebanggaan tersendiri gitu ya. Betul. Dan itu pengalaman paling berkesan selama mengikuti rangkaian kemarin tuh PON itu apa? Kalau mengikutinya sebenarnya sih kalau rangkaiannya cukup ini ya, banyak lika-likunya gitu. hektik Ada- banget iya, gitu ya hektik kelihatannya. banget, entah itu dari mulai kesibukan dari pengantaran, kemudian dari mengatur moodnya para atlet. Oh, iya. Ya itu juga jadi salah satu kayak bagaimana caranya kita itu bisa menghandle itu semua gitu. Jadi kayak
sebelum mereka bertanding ataupun yang pulang dalam keadaan yang mungkin tidak menyumbangkan emas dan lain sebagainya. Itu kan kita juga Butuh harus sokongan Iya. mental butuh dari kita sokongan ya. mental dan sebagainya lah. Itu mengatasi orang itu, maksudnya kalau kita memberikan pelayanan itu tidak semua kan diterima dengan baik. Iya. Nah, ada hal-hal mungkin yang kita bisa belajar di lapangan. Oh, cara menghandle orang yang marah, cara menghandle orang yang seperti apa itu seperti gimana gitu. Itu di lapangan itu bisa kita latihan gitu, apalagi terutama anak-anak yang magang juga Iya. kan. Oh, iya. Kita berbentukan juga. Jadi mungkin setidaknya ternyata memberikan pelayanan jasa itu tidak semudah yang orang lihat gitu ya. Kita nge-handle orang itu tidak semudah orang lihat. Oh, ternyata jadi tour leader itu hanya ngedampingin aja ya, nemenin nih bawa rombongan, satu rombongan bawa rombongan diem di dalam bis dan sebagainya. Enggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita ngakomodir semua sampai seluruh aktivitas pelayanan kita dapat berjalan aman. Seperti itu sih. Dan FYI katanya kemarin tuh memang dokumennya aja tuh lebih lagi 3-4 kali lipat dibanding PON tahun lalu. Betul. Ya. Jadi memang untuk dari volume volume orang yang berangkat juga, atlet yang berangkat juga memang lebih banyak sih sebenarnya. Karena ada beberapa cabang olahraga yang memang tambahan, yang di sebelumnya PON sebelumnya tidak ada tambahan cabang olahraga yang baru. Itu yang itu juga sih penyebabnya. Karena kan kalau misalkan kita memberangkatkan para atlet ini kan kemarin tuh sempat cerita nih, ada temanku juga yang dari anak magang kebetulan ikut juga berpartisipasi di PON itu, dan katanya trikinya adalah ketika setiap regulasi dari bandara mungkin gitu ya, khususnya dari bandara itu nggak boleh bawa beberapa peralatan yang memang dilarang. Kayak cabur memanah katanya itu sempat terkendala dan lain sebagainya. Itu gimana teh ngatasinnya? Nah kalau memang regulasi itu yang kita tidak bisa hindari ya, terutama apalagi kita sebagai orang travel memang harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Tapi memang ada beberapa pilihan yang memang ketika tidak bisa dihandle atau misalnya seperti sport equipment ya, itu maksudnya ya, misalnya panahan, entah itu peluru dan lain sebagainya, memang tidak bisa untuk diberangkatkan dengan atlet menggunakan kargo dan lain sebagainya. Jadi memang alhamdulillahnya gitu ya, kita Jesuita Tourism itu salah satu travel milik Pemprov Jabar yang memang memiliki nilai tambah lebih lah dibandingin travel lain. Kita bisa lah kita punya kerjasama dengan beberapa bandara gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Jadi setidaknya mereka dari pihak maskapai ataupun pihak bandara memberikan keleluasaan kepada kita gitu sih. Luar biasa ya, seru banget gitu kayaknya. Meskipun pusing, kayak tetap aja ada rasa kebanggaan tersendiri untuk bisa dibilang ini kan big project-nya gitu ya Tanya. Kayak wah, sebenarnya aku pengen juga sih. Pengen ikut gitu. Tapi kayaknya waktu itu aku belum masuk Jesuita. Jadi kayak nggak bisa gitu. Baru ada lagi nanti 4 tahun selanjutnya. Oh iya, aduh harus nunggu 4 tahun lagi. Ya kita di sana harus udah jadi kartap. Iya, harus jadi kartap dulu baru bisa ikut. Nanti Teteh. Berarti Teteh ini kan sudah berkecimpung khususnya di pariwisata itu udah berapa lama berarti? Sebetulnya kalau di pariwisata saya baru pindah itu sekitar dari bulan Januari, sekitar 8 bulan. Oh, 8 bulan. Sebelumnya saya di kepala bagian pengembangan usaha dan manajemen risiko di PU. Cuman memang setidaknya sih ada beberapa pengembangan bisnis yang pada saat itu salah satunya adalah di tourism gitu ya, di perjalanan wisata. Nah selama 8 bulan saya menjalani di pariwisata memang sesuai dengan passion saya gitu ya. Saya senang jalan-jalannya, saya senang ketemu dengan orang, saya senang negosiasi sama orang. Itu salah satu job desk saya gitu. Jadi kita itu tidak hanya menawarkan produk pariwisata. Sekarang gini, kalau kalian hanya tawarin, saya punya paket wisata nih ke Lembang, udah hanya cukup sekedar itu tanpa ada hal-hal lain, entah negosiasi, entah pendekatan dan lain sebagainya, itu kan agak susah juga. Ya sebagai sales koordinator, bagaimana caranya produk kita tuh bisa dikenal minimal sama orang gitu. Orang tuh tahu, oh lebih aman ya jalan-jalan dengan Jesuita. Nah salah satu kunci saya sebenarnya dalam hal jualan itu membranding diri saya sendiri. Jadi orang tuh taunya, oh kalau
si Ulfa mah tukang jalan-jalan katanya. Kayak ada faktor Ada, trust-nya betul, gitu ya. faktor trust-nya. Jadi sebenarnya branding diri itu juga kadang penting. Ya. Penting. Branding diri itu kalau kita pengen ada terjun di dunia wisata, berarti kita harus tahu, harus senang jalan-jalan. Jadi orang tahu, oh kalau jalan-jalan saya nanyanya si Ulfa nih. Gitu sih. Tapi kan sebenarnya meskipun kesannya tuh enak banget ya kerjaannya cuma jalan-jalan doang. Itu kan padahal lebih dari sekedar jalan-jalan, ada ilmu itu tadi negosiasi, ada juga gimana caranya kita iya betul. Terus komunikasi persuasif juga gimana supaya orang tuh bisa mau gitu ketika kita nih aku punya paket wisata. Yuk mau nggak gitu ya Teh ya. Itu mungkin PR juga mungkin ya buat Teteh, tapi karena mungkin Tetehnya suka passion, Iya, passionnya sesuai gitu. Sesuai gitu ya. Tapi karena Teteh ini traveler nih, kan suka jalan-jalan. Teteh sendiri melihat potensi di Jawa Barat gitu ya, khususnya untuk di bidang industri pariwisatanya sebenarnya seperti apa sih? Karena kan banyak banget gitu ya potensinya. Iya. Kalau di Jawa Barat sebenarnya yang kita jual keunggulannya adalah alamnya sebetulnya. Di Jawa Barat itu sebenarnya semua sudah terakomodir dengan baik gitu. Kita mau nyari wisata gunung ada. Ya. Wisata hutan ya mungkin sedikit tapi setidaknya ada. Wisata laut apalagi ya mungkin sedikit tapi ya sekarang apalagi Sukabumi ya yang lagi hype banget Geopark Ciletuh ya yang Sukabumi itu salah satu keajaiban yang mungkin melihatnya seperti Banda Neira versi kedua ya. Banda Neira kan kita daripada kita jauh ya. Kalau kalian pengen lihat lumba-lumba dan lain sebagainya bisa ke Sukabumi. Cukup ke Sukabumi aja. Sekarang lagi hype untuk dari sisi laut. Kemudian dari sisi tempat-tempat wisata yang daerah atas gitu ya, daerah pegunungan dengan udara yang dingin itu sangat menjual sih menurut saya kalau di Jawa Barat. Sejauh ini wisata yang paling dicari itu adalah wisata daerah atas dingin, entah itu Lembang atau Ciwidey dan glamping. Jadi orang itu sekarang udah beralih tidak semata-mata kalau jalan-jalan pengen cari hotel, tapi mereka akan lebih cenderung cari glamping padahal jarak tempuhnya itu lebih jauh. Jadi orang sudah wisatawan itu udah sumpah dengan dunia kota sebenarnya gitu. Jadi daerah perkotaan itu agak membuat mereka itu jenuh gitu. Jadi sekarang itu udah beralih ke itu meskipun sampai ke tidak hanya anak muda ya, sampai Gen Z itu nggak hanya Gen Z aja yang mencari itu, tapi ternyata sama orang tua pun sama gitu. Gitu. Orang udah mau keliling pakai mobil dari ujung ke ujung gitu ya, pakai kalau misalnya sewa mobil kayak bandros gitu. Kalau bandros kan jalan-jalan lah area lokasi tour lah ya. Misalnya yang camper van, orang tuh udah mulai tertarik ke hal-hal seperti itu sih. Tapi Bandung kan mungkin lebih cenderung kalau nggak ke Ciwidey, ke Lembang ya. Itu kayak dari utara ke selatan. Betul. Tapi mereka sama-sama punya proporsi wisatawan yang banyak juga kan ya? Betul, sama sebenarnya. Itu perbedaannya apa ya Teh mereka? Kalau misalnya perbedaannya itu tergantung dia mau main wahananya apa. Kalau kesannya pengen hanya menikmati alamnya aja, itu dia bakal lari ke Lembang. Jadi dia ngincernya adalah city tour, kemudian kuliner plus jalan-jalan melihat pemandangan kota dan lain sebagainya lah, keindahan hutan atau keindahan alam gitu. Biasanya feeling cuci mata gitu ya. Tapi kalau misalnya dia larinya ke Ciwidey, udah pasti dia main air. Entah itu dia mencari rafting, kemudian juga berendam air panas gitu yang gitu. Jadi memang tergantung segmen pasarnya sebenarnya, segmen konsumennya pengennya apa sih gitu. Biasanya mereka punya ini masing-masing. Tapi rata-rata kalau yang city tour itu senangnya pasti ke Lembang. Lembang ya, karena jalurnya tidak, maksudnya masih oke lah, masih kekejar lah. Dalam satu hari trip itu masih bisa kekejar. Jadi sebenarnya orang itu wisata itu tergantung mereka berapa lamanya. Iya, kalau dia cuma punya waktu 1 hari full day, mereka akan lebih memilih Lembang. Jarang ada yang mengambil Ciwidey karena udah akses jalan, jarak tempuh. Kemudian
sayang aja udah jauh-jauh dengan tempat yang misalnya kita nginep di glamping, Iya. seindah itu ya nggak mungkin dong nggak sampai besok, Iya. nggak main wahana air, Iya. atau misalnya nggak tiba-tiba nggak tiba-tiba pengen wisata yang horor, tinggal turun lihat ke rumah pengabdi Pengalengan ya, Teh? Iya, ke Di Pengalengan Pengalengan. kan bisa seperti itu. Iya. Hmm. All in one gitu ya. Betul. Memang tergantung Sayang konsumennya banget. gitu. Sama berapa lamanya sebenarnya. Hmm. Tapi kalau misalkan biasanya kan ada nih karakteristik orang-orang yang peak season aja deh gitu liburannya, atau ada yang curi-curi waktu kalau misalkan kalau peak season mah kayaknya padat gitu. Jadi udahlah curi-curi waktu di waktu cuti apa gitu misalkan Teh. Itu misalkan ada perbedaan tersendiri nggak sih kayak Teh kan sebagai orang tour and travel nih gitu ya. Melihat gimana sih caranya marketing di Iya, peak potensinya. season, iya potensi-potensi kayak gitu gimana Teh? Kalau misalnya kita melihatnya segmennya adalah mereka pekerja atau bukan Oke. sebenarnya. Masalah peak season atau tidak itu memang tergantung. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa si konsumen ini bukan pekerja tapi dia liburan di hari biasa. Enggak juga, nggak selalu gitu ya. Mereka juga akan menyesuaikan dengan misalnya kalau dia punya teman-temannya juga kerja kan. Iya. Jadi sebenarnya itu tergantung sebenarnya segmentasinya seperti itu sih. Kalau kita melihatnya memang antara peak season dan high season dari pekerja dan anak sekolah atau tidak itu aja sih. Marketnya gitu Iya, ya. jadi yang dilihat marketnya. Jadi kita juga nggak bisa nentuin. Iya. Kalau misalnya peak season kira-kira akan segini, tapi memang kita bisa memprediksi ini misalnya low season nih nggak akan ada lah yang mau glamping gitu ya, apalagi itu. Tapi yang kita lihat entah itu sama dari musimnya. Kalau misalnya dia musim hujan, kita harus lihat nggak mungkin dong kita jualan glamping. Iya. Mau Becek peak ya. season, mau peak season pun atau misalnya yang hari sepi pun atau misalnya high season pun akan jadi resiko gitu, riskan kalau kita nawarin paket seperti itu, kecuali mungkin ada permintaannya. Jadi melihat seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan gitu. Mungkin kan kayak keramaian dari si suatu tempat wilayah wisata ini juga kan kayaknya ada faktor dari mouth to mouth nih, apalagi Ya, sekarang betul. tuh kan udah memasuki era digitalisasi Iya, ya betul. kan. Dan menurut Teteh sendiri ada nggak sih selain itu pengaruh digitalisasi ke industri pariwisata itu sendiri? Ada sih sebenarnya pengaruh digitalisasi itu sebenarnya salah satunya ya. Kalau dari sisi marketing itu branding tempat. Oke. Jadi bukan hanya dari mode to mode oke lah, dari mode to mode, tapi dari digital itu apalagi sekarang yang paling cepat yang paling cepat promosi itu via TikTok ya. Iya, Iya, betul. iya, right. Kita lihat lah via TikTok dan lain sebagainya, pakai hashtag entah apa Kayak gitu. place to go Ya, gitu place to misalnya. go atau apapun, tidak perlu sekarang itu marketing itu tidak perlu menggunakan brand ambassador ataupun bayar mahal seorang model, nggak perlu. Jadi membranding entah itu produk yang di branding ataupun tempat yang di branding. Tempat yang di branding. Jadi misalnya nih, ada tempat baru misalnya waterboom di Pangalengan. Pangalengan. Ciwidey lah ya, Iya. atau Pangalengan. Sekarang gini, orang logika area ke sana adalah berendam air panas. Iya. Di sana tuh udah dingin suasananya. Ngapain buka waterboom, bener Iya. kan? Tapi kan yang dijualnya misalnya produknya waterboom di sini semuanya air hangat gitu, atau air hangat gitu, atau ada beberapa spot foto yang bisa lah untuk ini jadi Menarik untuk ya. Instagramable gitu ya, Betul, estetik gitu kan. gitu. Atau misalnya brandingnya adalah tempat jalan-jalan family banget. Jadi di area situ tuh udah tercantum semua, bisa kuliner, bisa nginep di daerah situ, ataupun juga bisa main wahana. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya sih branding tempat ataupun branding produk penting. Apalagi digitalisasi sekarang yang memanfaatkan media sosial itu sangat penting sih gitu. Dan juga Kita itu- harus mengeluarkan uang banyak untuk Iya. sewa model atau misalnya brand ambassador. Contoh aja ya, saya ngasih contoh nih. Contoh aja, produk kecantikan L Formula, tahu? Iya, nggak? tahu. Nah, L Formula pakai brand ambassador atau enggak? Enggak. Tapi kan dia mencoba untuk melakukan promosi dengan memberikan mungkin ke beberapa influencer. Iya, yang mikro ya. Kebanyakan mikro influencer. Mikro influencer dengan cukup dengan diberikan produk yang gratis dan lain sebagainya gitu ya, dia coba ternyata memang oke. Nah, dia karena promosikan dengan sukarela gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang itu sudah
apa namanya sudah lebih inilah dibandingin dibandingin dia menggunakan brand ambassador dengan biaya yang cukup mahal gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga harusnya bisa kita kelola gitu ya. Jadi pariwisata juga sama gitu. Jadi saya kalau misalnya mau promosi jalan-jalan Jaswita punya satu kapal pinisi loh di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Kalau misalnya kita promosi, oke boleh lah kita pakai model dan lain sebagainya. Cuman kan dengan mengundang beberapa influencer itu akan lebih oke. Kayak gitu sih. Iya, dan itu sebenarnya opportunity juga ya Teh buat para customer karena mereka juga jadi lebih mudah buat ngakses bagaimana sebenarnya tempat yang ingin mereka datangi di wisata kan. Sama trust issue aja. Sekarang kalau misalnya kita yang bikin video, tempat itu tuh bagus, ternyata pada saat nyampe tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sering banget ya Pak. Sering banget kayak waktu itu kalau nggak salah pernah nih rame tentang danau yang clear banget gitu ya. Terus bagus banget sampai videonya FYP kalau kata di TikTok mah FYP gitu ya. Terus orang-orang tertarik lah datang. Lah zong teh. Keruh akhirnya. Keruh. Mana abis hujan. Nah, itu juga nggak memperkirakan waktu datang ya. Ya sama aja kayak Green Canyon. Kalau kalian datang kita anggapannya Green Canyon tuh indah, warnanya hijau, terlihat gitu ya. Lumut-lumutnya lucu gitu ya, kelihatan gitu ya sama ikan-ikan. Tapi kan ternyata pada saat musim hujan enggak, warnanya coklat gitu. Tapi kan orang tetap ke sana. Tujuannya bukan hanya melihat pemandangan atau hanya take foto aja, tapi memang yang dilihat adalah dia pengen warna air. Nah, customer itu kalau yang datang ke Green Canyon Pangandaran nih contoh, dia punya dua pemikiran. Kalau kita pengennya senangnya main air dan senang dengan senang dengan adrenalin, dia akan lebih sering ke sana pada saat musim hujan. Karena debit airnya tuh kencang. Karena debit airnya tuh tinggi. Jadi merasa bahwa oh, saya puas gitu. Sedangkan saya puas gitu. Sedangkan kalau misalnya dangkal apalagi body rafting kan nyangkut-nyangkut juga ya, kayak kurang seru gitu. Nah, ada berendam doang mah nggak kerasa gitu ya. Nah, itu pemikiran customer sekarang tuh semakin berkembang. Makanya kita sebagai orang pariwisata, orang travel itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebenarnya. Apa kebutuhan konsumen, kita harus bisa adopsi. Jangan kita misalnya mengikuti gaya yang sudah ada, susah gitu ya nawarinnya gitu. Sekarang gini, oh teh kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya kita jualan paket, teh kalau mau jalan-jalan kemana ya? Kita bawalah keliling gedung sate, foto-foto, masuk ke museum. Yang nanya paket, kalian umuran kalian, kalian bakal beli nggak? Mikir-mikir kayak mikir-mikir. Sekarang gini, kalau misalnya saya ajak gini, oh yaudah kita kita coba jalan-jalan deh ke area Lembang, kita coba objek wisata baru. Nanti stop untuk makan siangnya kita kemana gitu, misalnya sebelumnya carinya banyaknya Wheels Cafe atau misalnya area Dago misalnya gitu ya, sebelum ke daerah atas gitu ya, atau ke ngopi nantinya di Dago Cafe gitu kan enak ya. Ada beberapa yang permintaan seperti itu kayak gitu. Itu difasilitasi sesuai dengan permintaan. Bahkan ketika kita menawarin produk juga kita lihat segmennya itu siapa gitu. Kalau ibu-ibu rempongan aja, kita ajak belanja, kita ajak ke ruang mobil, toko oleh-oleh gitu ya biasanya. Sama tergantung segmennya juga kita lihat ya, dari sisi penghasilan, pendapatan dan sebagainya juga mempengaruhi gitu. Tapi biasanya nih Teh, ada nggak sih yang kayak mau minta nih customer pengen jalan-jalannya tuh yang wow tapi budgetnya tuh terbatas gitu? Oh, ada kadang beberapa. Itu gimana menyikapinya tuh? Menyikapinya sebenarnya kita lihat dulu budgetnya, sesuai budgetnya. Kalau dari trip itu misalnya harusnya mengunjungi 4 objek wisata, kita lihat aja, cari aja satu yang berbayar, 3 yang gratis. Gitu. Kan sebenarnya banyak objek wisata yang tidak perlu, ya mungkin hanya tiket masuk doang, tiket masuk gitu ya, tapi dia dapat view-nya. Kita perdalam dulu konsumen tuh pengennya apa gitu, dia pengennya foto-foto kah atau pengennya experience kah gitu. Kalau hanya sekedar foto-foto kita boleh lah bawa ke tempat-tempat wisata yang sekiranya gratis. Kalau experience mungkin butuh effort ya. Kita cari tempat yang memang pricey mungkin, tapi salah satunya aja. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Itu pintar-pintarnya kita sebenarnya. Membuat satu paket wisata itu tidak semudah itu. Apalagi orang pariwisata tuh tahu mereka tuh punya sertifikasi khusus untuk bisa
ngebangun yang namanya produk development. Gitu. Tapi kalau misalkan ini nih Teh, misalkan ada satu potensi wisata yang memang orang tuh jarang kenal gitu ya di Jawa Barat itu sendiri. Tapi kira-kira kalau misalkan mau dinaungi misalkan sama Jaswita Tourism ini sendiri gitu di bawah pemerintahan, apakah itu mempertimbangkan potensi kan itu udah pasti ya? Iya, kayak kalau sejauh ini sih sebenarnya objek wisata yang kita kelola itu semuanya atas dasar penugasan. Oke. Ya, penugasan dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak, misalnya ada objek wisata, kemudian kita semerta-merta kerjasama dan sebagainya. Oke, boleh kerjasama seperti itu. Misalnya dari sisi tiketingnya aja, contohnya misalnya Tahura, ya Tahura aja, kita misalnya ditawarkan untuk kerjasama gitu ya. Oke, boleh, mungkin dari tiket masuknya udah ada yang ngelola, misalnya dari dinas, kita ngembangin lah tempat tempat misalnya meetingnya atau misalnya tempat oleh-olehnya dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau mengelola objek wisata secara langsung sih sejauh ini memang tergantung regulasi. Jadi kita sejauh ini kita punya objek wisata, salah satunya Waduk Dharma Kuningan. Itu itu salah satu penugasan dari pemerintah pusat ke kita, ya, dari Pemprov Jabar ke kita daripada Jaswita itu dipercaya dan sebagainya. Seperti itu sih. Tapi untuk membangun pariwisata yang mendukung perekonomian berkelanjutan ya Teh, itu gimana sih? Itu goalsnya pasti yang jangka panjang kan? Betul. Itu sulit gak tuh? Sebenarnya sih yang dibangun itu bukan hanya yang kita bangun itu sebenarnya dari sisi pengembangan wisata yang asalnya konvensional mungkin ya bisa mengikuti zaman satu itu. Terus juga kenapa menunjang perekonomian berkelanjutan, karena kita memberikan PAD juga, jadi sumbangan sumbangan juga kepada pemerintah gitu ya. Udah mah kita misalnya kalau kita bisa ngebawa wisatawan dari luar untuk datang ke Jawa Barat, nah itu kan wisatawan asing meskipun wisatawan lokal dan sebagainya, itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Barat ya. Salah satunya misalnya saya bawa rombongan 100 orang jalan-jalan ke Lembang, nah di Lembang itu ada tempat oleh-oleh, nah kita kan memberikan sumbangsi seperti orang-orang ini akan beli oleh-oleh dan oleh-oleh di tempat itu juga kan pekerjanya dari area sekitar, jadi terus juga bisa meningkatkan pendapatan mereka juga dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi memang kalau ekonomi berkelanjutan itu intinya adalah kita bisa memberikan pemasukan juga untuk daerah gitu. Dari sisi ya seperti itu gitu. Jadi nggak cuma dari ekonomi sekitarnya aja, tapi pemberdayaan orang-orang yang di sekitarnya juga. Betul, ya. Pemberdayaan termasuk kan karena tenaga kerjanya juga pasti orang-orang sekitar kan. Atau misalnya ke objek wisata deh, objek wisata yang contohnya yang dekat lah candi yang di Garut. Candi Situ Bagenit ataupun ada candinya nah misalnya ke Situ Bagenit aja, orang kan jual oleh-oleh kan orang-orang sekitar, bukan toko-toko yang memang sengaja pengusaha jual kan? Betul. Kemudian kan ada wisatawan yang kita bawa ke situ, mereka beli nih merchandise atau cenderamata yang dari situ dari warga lokal, itu kan ngebantu perekonomian mereka. Itu yang dimaksudkan ekonomi berkelanjutan. Jadi tidak hanya kita bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah kemudian buat membangun infrastruktur, tapi dari sisinya itu juga keangkat. Gimana caranya semuanya tuh sejahtera gitu ya, bukan tumbuhnya nggak berat sebelah gitu. Berat sebelah dengan memanfaatkan ya keindahan alam Jawa Barat gitu. Dan memang itu sejalan juga ya Teh sama misi dari Jaswita Tourism untuk mengelola dan memajukan ekonomi daerah ya. Betul banget. Kayak kemarin nih Dan, kan kita datang WJX, Java Expo. Itu tuh banyak tenan-tenan yang nggak cuma jualan makanan aja, tapi juga cenderamata. Dan kemarin tuh aku sempat ditarik Teh, kayak sini sayang katanya gitu, sini sayang cobain gitu. Ini ibu punya abon, kan biasa abon tuh dari ayam, dari sapi. Nah ibu ini tuh memanfaatkan pepaya Teh. Jadi abonnya pepaya itu kan kayak, wah apakah ini abon nabati gitu kan dari tumbuhan kayak. Ternyata si ibu ini tuh memanfaatkan dari pepaya-pepaya warga sekitarnya yang nggak mateng diolah. Katanya kalau misalkan pepaya nggak mateng tuh kan kurang rasanya, jadi nggak bisa dijual lagi, nggak bisa dijadiin keripik, oleh-oleh dan lain sebagainya. Akhirnya
dibuatlah Abon. Kayak itu sebenarnya suatu hal yang inovatif ya, inovatif tapi juga bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Nah itu salah satu mungkin dari contoh gimana caranya pemberdayaan ekonomi berkelanjutan gitu ya. Luar biasa. Iya bagus sih kemarin juga emang karena kan West Java Expo ini kan dia mengedepankan international food dan teknologi ya. Jadi gitu bagaimana UMKM ini bisa memanfaatkan hal itu gitu. Emang bagus-bagus sih yang kayak gitu. Harapannya wisatawan yang masuk ke Jawa Barat semakin meningkat gitu ya. Amin. Dia semakin meningkat, kami juga semakin bisa memberikan pelayanan juga, terutama juga kan apalagi kita di pemerintahan ya bisa memberikan kesan yang terbaik buat buat pemerintah juga, Pemprov Jabar juga gitu. Mutualisme untuk semua ya. Untuk semua sih harapannya seperti itu. Oke, Teova makasih banget udah ngeluangin waktunya buat kita. Mungkin segitu aja Farasya. Iya, karena habis ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol. Tadi kan Teova sempat mention nih influencer, micro influencer tuh perlu branding diri. Nah, bintang tamu selanjutnya tuh pas banget, sesuai brandingnya udah sang backpacker gitu ya. Kalau tadi kita dari perspektif turismenya, tapi setelahnya kita bakal mendatangin langsung dari user experience-nya. Yes, betul banget. Jadi nanti bisa tanya-tanya ya, experience dia tuh seperti apa? Betul. Pengalamannya seperti apa? Yes, betul. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran jangan lupa buat tonton episode selanjutnya. Aku Faras. Aku Arden. And we're signing out From Graha Jasmita. Bye.